Ngobrol Pica. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya. Apa kabar? Di Kabupaten Jayapura sudah memasuki masa pesta demokrasi pilkada. Pilkada damai bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia. Netralitas pegawai aparatur sipil negara ASN menjadi fokus perbincangan yang sensitif di masyarakat, menjadi tolak ukur akan harapan besar dan selayaknya ASN terbebas dari intervensi politik praktis. Tidak hanya menjadi pengurus, bahkan menjadi simpatisan pun merupakan hal yang terlarang. Yang ingin saya tanyakan, Pak Kabar, alasan-alasan apa pegawai ASN harus bersikap netral dalam pilkada nanti? Terkait netralitas ASN itu memang di dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara itu sudah dicantumkan bahwa salah satu kewajiban dari ASN itu adalah netralitas. Itu yang menjadi dasar untuk PNS atau ASN ini tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi menjelang pilkada tahun 2024 ini. Memang banyak aturan, mulai dari sudah 3 kali perubahan undang-undang mengenai ASN, sampai yang terbaru tahun 2023 yang kemarin, Undang-Undang 20 mengenai ASN. Di situ juga dicantumkan mengenai hak dan kewajiban ASN. Nah, salah satu poin di dalam kewajiban ASN itu juga masih melekat, yaitu netralitas ASN di dalam pemilihan kepala daerah, baik itu mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jadi artinya netralitas di sini tidak boleh memihak dalam bentuk apapun. Jelas, sangat jelas. Tetapi kalau mendengarkan visi misi para calon boleh. Kalau mendengar itu boleh, itu pemerintah. Tetapi dalam peraturan pemerintah nomor berapa? 24 tahun 2021 itu mengenai disiplin ASN. Saya ingat itu. Di situ sudah beberapa kategori mengenai pelanggaran yang dilakukan ASN sudah dicantumkan. Di situ juga ada. Baik. Kalau menurut Pak Kabak, seberapa penting ASN harus menjaga netralitas agar tidak terjadi pelanggaran? Sangat penting. Apalagi kan ASN punya hak pilih di sini. Beda dengan TNI dan Polri. Kalau untuk TNI Polri mereka punya regulasi sendiri. Tetapi kalau ASN itu memang sudah diatur karena melekat di dalam, apa istilahnya, saya lupa, itu ada di karena sebagai aparat negara, jadi netralitas itu yang diutamakan. Jadi maksudnya di sini supaya menjaga agar tidak memakai anggaran pemerintah daerah misalnya. Termasuk atribut, termasuk fasilitas negara juga tidak boleh digunakan. Berarti jelas-jelas tidak boleh terlibat langsung atau tidak langsung dalam kampanye. Termasuk di dalam kampanye. Dalam SKB 3 Menteri tahun lalu, kalau tidak, tahun ini, tahun 2024, Menpan RB, Mendagri sama Kepala BKN juga sudah mengeluarkan seruan untuk netralitas ASN. Mereka juga mengacu pada Undang-Undang ASN juga terkait disiplin pegawai negeri. Jadi soal pose jadi boleh dong misalnya kita pose sedikit pakai kode jari metal misalnya, mengangkat 2 jari, 5 jari, boleh nggak? Tidak, itu di dalam SKB 3 Menteri sudah dicantumkan. Ada beberapa pose yang diwajibkan oleh ASN. Termasuk mengangkat jari, jari 1, jari 2, 3, dan 11. Misalnya jari 2 begini, jari metal, jari 5 itu termasuk dalam larangan ASN untuk tapi kalau pose. mungkin jari 10 karena memang kandidat tidak sampai 10 saya pikir nggak masalah. Kalau 11 juga boleh. Tapi agak susah Pak, kalau
atau 11. 11 kan begini, Oh, tapi bisa konotasinya bisa dua. terserah, Tapi yang penting menjaga ya. tergantung orang yang melihat pose itu. Kemajuan era teknologi dan kemudahan mendapatkan informasi Hmm. Mm-mm. secara pribadi. Secara pribadi untuk lebih mawas diri demi menjaga netralitas sebagai ASN, apa yang Anda lakukan? Saya, Ya, secara pribadi kan banyak yang yang terjebak tiba-tiba ada yang merekam oh, atau mengerti, tanpa sadar mengerti tidak bermaksud kewajiban saja toh. tidak bermaksud untuk mengajak, tapi karena terlanjur terekam dan beredar akhirnya merugikan. Ini pertanyaan jebakan ya. Tidak. Itu contoh. Contoh, oke. Ya itu pasti ada klarifikasi. Harus ada. Nah, kalau hal seperti itu, kalau dalam masa kampanye itu bisa dipolitisir, apalagi seorang ASN. Itu bisa dipolitisir. Ya, kalau dalam aturan ya ada pihak yang berwenang untuk melihat itu dan mengklarifikasi, apalagi seorang ASN. Dalam hal ini Bawaslu. Dalam Bawaslu memang secara intern dari pemerintah daerah mungkin tempat di mana ASN itu bekerja, mereka punya kewenangan untuk memanggil yang bersangkutan, kemudian meminta klarifikasi, kemudian memberikan sanksi dan teguran. Itu juga menjadi bagian dari penegakan disiplin ASN. Bentuk-bentuk sanksi-sanksi seperti apa itu? Maka, Dari sanksi ringan oh sampai ya ada 3 jenis itu, sanksi ringan, sedang, sama yang berat. Berpose kemudian mungkin ada salah satu calon yang kandidat yang turun ke tempat tinggal atau kompleks, lalu diajak untuk foto bersama. lebih baik menghindari. Saya dapatnya menghindar. Ataupun kalau diajak untuk pose bersama, yang lain mengangkat jari sebagai bentuk pose, ya setidaknya yang bersangkutan tidak usah ikut serta untuk itu. Jadi patung. Bila perlu nggak usah masuk dalam frame foto. Ya kalau perlu tidak usah ikut pertemuan. Ya, yang penting tidak menggunakan atribut ASN, Masalah ya. termasuk pakaian, kendaraan dinas, Mengajak. menggunakan fasilitas kantor. Tidak. Tapi kalau mendengarkan visi misi kan nggak masalah. Seperti apa yang pernah disampaikan Mendagri beberapa waktu lalu. Boleh, itu boleh. Mendengarkan visi misi. Boleh, karena nantinya ASN akan menggunakan hak pilih sebagai masyarakat juga, yang lain, masyarakat awam yang lain. Secara pribadi sebagai ASN, Ya kita menyukseskan saja pemilu tahun ini, pemilu serentak tahun 2024. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Kabak untuk informasinya. Sama-sama. Dan kalau kita bertemu lagi. Baik.